hum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun warwahuhum fi riyadhi malakutihi yantazihun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin. Bapak Ibu sekalian, sore hari ini kita akan membedah soal zikir. Ini sebagai lanjutan dari ceramah kemarin. Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan la tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allahi fihi fa inna ghaflataka an wujudi dzikrihi asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikrih fa asa yarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqdhatin wa min dzikri ma'a wujudi yaqdhah ila dzikrin ma'a wujudi hudurin wa min dzikrin ma'a wujudi hudurin ila dzikrin ma'a ghaibatin amma siwal mazkur wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. La tatruki dzikra, janganlah Anda meninggalkan zikir li'adami hudurika ma'allahi fihi, karena atau gara-gara Anda tidak bisa hadir, tidak bisa khusyuk ketika zikir. Jadi walaupun kita tidak bisa khusyuk berzikir, jangan sampai kita tinggal zikir. Kenapa? Fa inna ghaflataka an wujudi zikrihi, karena kealpaanmu. Kita ini alpa an wujudi zikrihi, sekaligus juga tidak sedang zikir, sudah tidak zikir, lupa dan alpa. Asyaddu min ghaflatika fi wujudi zikrihi, itu lebih menyeramkan ya, lebih seru, lebih dahsyat akibatnya dibanding kealpaan Anda ketika sedang berzikir. Jadi orang alpa itu ada dua, alpa pada Allah. Satu, alpa ketika sedang tidak berzikir. Yang kedua, alpa ketika sedang berzikir. Nah ini. Fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'a wujudi ghaflatin. Siapa tahu Allah mengangkat derajat. Derajat orang zikir itu derajatnya ada 4 ya. Kalau saya gambarkan derajat orang berzikir, pertama adz-dzakir ini ya, ma'a ghaflatin, mulutnya berzikir, ekspresinya seperti orang berzikir, tapi hatinya tidak berzikir. Hatinya kemana-mana. Hatinya misalnya ketika berzikir dipenuhi kepentingan-kepentingan duniawi. Ini namanya zikir ma'a wujudi ghaflah, ma'a ghaflah. Ini lebih baik daripada zikir tidak zikir sama sekali. Siapa tahu fa'asa ayyar fa'aka min zikrin ma'a wujudi ghaflatin ila dzikrin ma'a wujudi yaqdhah. Zikir yang disertai kesadaran. Zikir yang disertai kesadaran itu, hati kita mulai mengerti bahwa kita ini sedang berzikir. Dan siapa yang sesungguhnya saya zikiri? Saya sedang berhadapan dengan siapa? Itu namanya yaqdhah, ada kesadaran.
Wa min wujudi yaqdhatin ila wujudi hudurin ma'a wujudi hudurin. Hati kita hadir di hadapan Allah. Orang bisa zikir hatinya hadir di hadapan Allah itu sudah enggak karuan, sudah hebat banget. Tapi rupanya masih ada lagi puncak daripada tahap orang berzikir adalah wa min wujudi hudurin ila adzikru amma siwal mazkur. Ini maknanya begitu orang itu berzikir, segala hal selain Allah sirna. Orang lebur di dalam Allah, itu namanya balladzina jahadu fina ay fillahi, lebur fana di dalam ilahi. Segala apapun selain Allah sirna. Jadi yang ada hanya Allah saja. Makanya dulu pernah saya sampaikan kisah tentang malaikat Illiyun. Malaikat Illiyun itu adalah satu komunitas malaikat yang dia tidak tahu kalau Allah itu punya ciptaan lain. Allah pernah menciptakan langit, bumi, manusia, malaikat lain, surga, neraka. Dia nggak ngerti. Dia pikir Allah itu hanya menciptakan dia saja. Sehingga Allah tidak memberi khitab, tugas kepada malaikat Illiyin ini untuk sujud kepada Nabi Adam. Karena itu Allah mengkritik iblis. Ketika iblis menolak bersujud, Allah mengatakan am kunta minal alin. Loh, kamu kok tidak mau sujud? Apakah kamu tergolong malaikat Illiyin? Nah, malaikat Illiyin atau Illiyun ini perilakunya. Jadi karena dia merasa tidak ada yang lain kecuali dia, hanya dia dan Allah saja yang ada, maka yang lain ya pasti tidak ada. Nah, manusia itu diberi derajat lebih tinggi dari Aliyun itu juga bisa. Dan umat Rasulullah SAW ini dihantar supaya tidak sekadar, bahkan lebih dari Aliyun. Nah, ini malaikat Illiyin suasananya adalah hudur, hadir di hadapan Allah, nggak ada yang lain. Nah, ini kita masih naik lagi, adzikru amma siwal mazkur, berzikir dari segala hal, jauh dari segala hal selain Allah. Kenapa zikir ini sangat begitu urgent? Bahkan disebutkan dalam salah satu hadis Rasul, afdhalul a'mal zikrullah. Semulia-mulia amal itu adalah berzikir. Loh, kalau begitu sholat gimana? Zakat gimana? Syahadat gimana? Puasa gimana? Haji gimana? Aqimis sholah li zikri. Sholat itu juga dalam rangka berzikir. Kalau berzikir apakah tidak sholat? Sholat tetap wajib. Tapi sholat yang berzikir juga hatinya. Allahu Akbar. Di sini kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Di hati kita tetap online ya dengan Allah. Nah, ini puasa juga begitu. Kata di dalam hadis qudsi ya disebutkan asyamuli, puasa itu untukku. Karena itu ketika puasa hatiku untukmu Allah. Aku nggak ingin kehilangan engkau Allah dalam puasa ini. Aku berpuasa dari segala hal selain engkau.
biar hatiku bersamamu terus. Nah ini, karena puasa ini untukku kata Allah. Wa ana azibi, aku sendiri yang balas. Makanya di dalam ayat tentang puasa itu bunyinya kutiba alaikumusiyam, bukan furidho, bukan wujiba ya, tetapi kutiba. Kutiba itu makna lughahnya artinya dicatat. Maksudnya apa? Sebelum masuk bulan puasa itu ada listing catatan Allah tentang so'imin so'imat, tentang orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau kebetulan nama kita tidak ada di sana, di catatan itu, dilalah kata orang, kersanya Allah ya, itu kita ya nggak puasa pada bulan itu. Nggak tahu ada sebab apa, yang penting kita nggak puasa tiba-tiba. Itu karena apa? Memang nama kita nggak ada. Nah ini. Karena itu Allah, sepertinya Allah sendiri yang mencatat pahalanya orang puasa. Wa ana adzibi, aku sendiri yang membalas. Jadi puasa itu, ya apakah puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, puasa Roja, puasa Yaumul Bid, puasa-puasa yang lain, ya itu Allah sendiri. Jadi ketika Anda besok nawa itu puasa misalnya, beberapa hari ya, hati Anda memang sedang akan terus menerus bersama Allah. Itu bagian dari apa? Ya itu juga zikir namanya. Nah, Rasulullah juga bersabda, Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik, Tuhanku mendidik adab. Adab itu lebih dalam dibanding akhlak. Ada adab, ada akhlak. Kalau adab itu adalah budi pekerti jiwa, budi pekerti rohani, itu namanya adab. Tapi kalau akhlak, itu namanya budi pekerti jasmani. Nah, gampangnya begitu saja. Nah, Allah itu mendidik sendiri kepada Nabi adab, perilaku rohani, gerak-gerik hati. Fa'ahsana ta'dibi, sehingga Allah juga memberikan pendidikan yang sangat baik bagi pendidikan budi pekerti rohaniku. Nah ini. Kenapa? Di dalam pendidikan itu supaya hati kita tidak sesat, hati kita tidak dialpakan oleh pesona-pesona selain Allah. Hati kita terus-menerus tidak terhijab oleh peristiwa kehidupan, oleh suka duka di dalam kehidupan, oleh enak dan tidak enaknya di dalam hidup ini. Karena manusia itu di dalam 24 jam ini mungkin ada sekian jam yang kehilangan Allah. Maunya Allah itu, Rasulullah itu gak kepingin hamba-hamba Allah ini kehilangan Allah. Tetapi sesungguhnya justru sangat mengherankan. Kalau gak salah di belakang nanti ya akan kita sebutkan, sangat mengherankan. Ada satu faktor, ada sesuatu di mana sesuatu itu tidak pernah bisa lepas. Malah ingin lepas, padahal mustahil lepas. Kalau lepas ini mengherankan. Begitu juga kita. Kita ini dalam kondisi apapun ya, sedang bangun, sedang tidur, sedang kerja, sedang ibadah, sedang apa saja, gak akan pernah bisa lepas dari Allah. Gak bisa. Tapi anehnya manusia itu pengen lepas terus dari Allah. Coba Anda lepas dari Allah berapa waktu, berapa kali, berapa dalam satu hari ini saja. Padahal kita nggak akan pernah bisa lepas dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan zikir itu para muqarrabun,
Orang-orang yang terus-menerus takarub kepada Allah itu menanjak hatinya. Naik, naik, naik. Nah ini. Dengan zikir pula rahasia-rahasia yang ada di dalam kaum arifun. Orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Itu memancar. Nah, pancarannya itu menimbulkan rahmat. Karena merekalah adalah pewaris Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi. Ulama yang mana? Ya ulama yang al-arifun billah. Ulama-ulama yang mengenal Allah. Dia juga mewarisi rahmatan itu tadi. Nah, salah satu yang bisa menyalakan cahaya rahmat itu adalah zikrullah. Ini sehebat apapun ilmunya para ulama, para cendekiawan ya, tentang Islam, tentang Allah. Tetapi kalau tidak ada zikrullah, nah, itu ya seperti pabrik. Sebesar apapun pabrik itu tidak akan pernah bergerak, berbunyi, memproduksi kalau tidak ada dinamo yang digerakkan itu. Nah, dinamonya jiwa kita ini adalah zikrullah. Ini pabrik rohani baru hidup. Makanya hayatul qalbi bizikrillah, hidupnya hati dengan zikir pada Allah, dan matinya hati wa mautul qalbi bil ghaflah. Matinya hati itu dengan alpa. Alpa itu sengaja melupakan, sengaja mengabaikan, itu namanya alpa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disinilah al-adabul Muhammadi. Adabnya Rasulullah yang gak pernah lepas dari Rasul itu apa? Kalau kita mengaku sebagai umatnya Rasul, zikrullah di sini nih, di dalam hati ini. Allah, Allah. Beliau sedang jihad, sedang perang, sedang di dapur, sedang ceramah, sedang apa, terus di sini nggak bisa lepas dari Allah. Allah, Allah, Allah. Dan ayat Al-Quran yang pertama kali turun, ayat pertama kali turun di Gua Hira, itu tentang apa? Tentang zikir. Ya, zikir. Iqra bismi rabbik. Ah, ini. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbik. Ketika Jibril sudah mulai mendikte 3 kali, Iqra ma'ana biqari, aku gak bisa baca Jibril. Iqra, baca, gak bisa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Loh, Rasulullah kok bisa menirukan? Kuncinya di mana? Kuncinya bismi rabbik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Nama Tuhanmu siapa? Allah. Bacalah Al-Quran. Segala Al-Quran semuanya ini dengan Allah, 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 Allah. Lalu gemetar tubuh jiwa Rasul karena penuh Allah. Gemetar Allah, 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 semuanya. Sampai beliau menggigil. Kenapa menggigil? Karena seluruh pori-porinya, seluruh jiwanya, sampai rahasia jiwanya berzikir semuanya. Nah ini, akhirnya pulang beliau datang kepada istrinya Siti Khadijah, Zammiluni, Zammiluni, selimuti aku. Beliau seperti orang demam, tapi itu semua karena bunyi zikrullah. Nah, jadi
Dengan zikir itu pula bahwa manusia terus-menerus menjaga kehambaannya. Ya, sifat kehambaan ini harus dijaga dengan zikir. Yang penting apapun bunyi yang kita ucapkan, ya, apakah itu tasbih, tahmid, takbir, sholawat, istighfar, baca Quran, ya, ataupun Anda sedang bicara dengan siapapun, tolong jangan sampai lepas zikir, ya, bunyi terus, biasakan itu. Anda sedang setir mobil, dalam hati zikir. Anda sedang jualan, zikir dalam hati saja. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu memang memberikan satu ekspresi dari cinta dan kasih sayangnya kepada para hambanya ini dengan menurunkan zikir itu sendiri kepada para hambanya. Sebab apapun pengakuan seseorang bahwa dia katanya mencintai Allah, mencintai Rasulullah, tapi kalau hatinya tidak pernah berzikir, ini pasti cintanya palsu, ya kan? Nah, ini harus untuk supaya kita ini lebih bisa mencintai, kita sebut saja nama Allah. Walaupun kita ini ghaflah, saya sudah zikir, hatiku alpa, enggak apa-apa, zikir saja. Karena mengulang-ulang sebuah nama, itu menimbulkan sebuah kesan yang begitu mendalam di dalam kalbu kita. Oleh sebab itu tidak ada pengikut agama kecuali agama Islam yang paling memiliki kesan terhadap Allah kecuali Islam. Karena ada zikir tadi. Terus disebut terus. Nanti lama-lama tumbuh. Kalau seandainya kita ini terbiasa menyebut nama Allah terus, nanti kalau kita tidak menyebut, hati kita tidak mengingat, kita seperti sudah kehilangan. Nah, itu tandanya bahwa kita mulai ada rindu tadi. Rindu. Asalnya hanya rindu menyebut. Lama-lama rindu kepada yang disebut. Al-mazkur. Lama-lama akan tumbuh rasa cinta di situ. Nah, kalau sudah tumbuh rasa cinta, mulai tumbuh pula perilaku pecinta yang senantiasa memprioritaskan sang kekasihnya dibanding yang lain. Nah, ini bagian dari wilayah zikir. Makanya Syekh Ahmad Ar-Rifai menyebutkan fayambaghi ayyakuna dzakir ala hadri ayyal tafita ila dzikri. Sudah seyogianya orang yang berzikir itu tidak terpatri, tercenung pada wujud zikirnya. Anda mulai zikir, mulai konsentrasi, tapi konsentrasinya kok bukan pada Allah, pada bunyi zikirnya. Nah, ini jangan. Walaupun Anda sedang berbunyi apa saja, wong itu bunyi, ya toh? Itu kan bunyi-bunyian saja. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah yang tersembunyi di balik bunyi, yaitu al-mazkur, yang Anda zikiri, Allah Rabbul Izzah itu. Jadi kita la ilaha illallah. Ya, pokoknya Allah saja. Jangan pusing dengan bunyi bacaannya. Nanti nggak ketemu Allah, nggak ketemu yang dizikiri. Jadi la itu artinya juga Allah, ilaha juga Allah, illah juga Allah, Allah juga Allah. Sudah, konsentrasi hati kita ke sana saja.
Karena setiap huruf di dalam la ilaha illallah itu semuanya adalah asma-asma Allah. Semua asma-asma Allah. Jadi dengan begitu sangat agung bunyi yang kita ucapkan itu, karena setiap huruf yang menyusun itu saja sudah terdiri dari nama-nama Allah. Oleh sebab itu agar seluruh ucapan, seluruh ungkapan, seluruh tulisan, seluruh apapun yang kita rupakan itu bernuansa kebajikan, bernuansa zikir, maka kata Rasulullah SAW, kita ini harus berbicara yang baik misalnya. Kenapa? Berbicara buruk itu kok dosa? Karena orang berbicara, kalau berbicaranya buruk, berbicaranya untuk kejahatan, berbicaranya untuk maksiat kok disebut dosa. Sebab seluruh kata-kata yang kita susun untuk berbicara tadi, huruf-hurufnya terdiri dari nama-nama Allah. Makanya kalau nama Allah kita manipulasi untuk kepentingan hal-hal yang bukan baik, itu namanya dosa. Misalnya kita menggunjing orang gitu ya. Menggunjing orang, loh, kalimat-kalimat gunjingan itu terdiri dari huruf-huruf. Dan huruf-huruf itu nama Allah. Itu artinya nama Allah sudah kita manipulasi untuk kepentingan hawa nafsu kita. Nah, itu ada dosa kemudian di situ. Nah, ini. Jadi saking utamanya zikir sampai Allah itu di dalam berbagai segi ucapan apapun suara yang kita dengar supaya bernuansa zikrullah. Itu bagaimana? Nah ini. Nah, disinilah kemudian kita perlu ada namanya niat yang benar di dalam berzikir. Niat yang benar. Jadi Imam Ghazali kemudian membagi dari segi apresiasi orang berzikir. Satu, orang zikir dengan lesan. Zikrul lisan namanya. Zikrul lisan ini lesannya berzikir, hatinya tidak berzikir. Dua, zikir nafsu. Lesannya berzikir, nafsunya juga ingin berzikir. Zikirnya nafsu gimana? Apa ya untungnya kalau saya berzikir? Ini nafsu. Saya berzikir supaya dagangan saya laris, nafsu. Gitu. Saya berzikir supaya seluruh kepentingan nafsu saya tercapai. Ini namanya zikir nafsu. Boleh nggak zikir nafsu? Ya boleh, tapi tidak ada pahalanya sama sekali. Anda berzikir supaya begini, boleh. Tapi tidak ada pahalanya. Kenapa tidak ada pahalanya? Ya memang karena tidak lillahi ta'ala. Tapi li nafsihi, bukan lillah. Nah ini. Yang kedua, zikir qalbu. Zikir ini soal orientasi ya. Ini soal orientasi zikir. Orientasi zikir. Dari segi orientasinya, zikir itu ada zikrul lisan, ada zikrul nafsi, ada zikir qalbi. Zikir qalbi itu ya berzikir lisannya, tapi hatinya suasananya ukhrawi. Hatinya di akhirat. Jadi dia nggak kepengin ada dunia di balik zikir dia. Kemudian ada zikir ruh. Zikir ruh ini gimana orientasinya? Zikir ruh ini adalah orientasinya sudah pasca ukhrawi. Dia hanya kepingin ridho dan cinta. Aku berzikir hanya ingin ridho dan cintamu Allah.
itu roh kita, rohaniah kita ya. Makanya ketika nama Allah itu disebut, wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ketika nama Allah itu disebut, maka gemetar hatinya. Yang menggetarkan hati itu tadi siapa? Yang menggetarkan hati itu adalah roh kita. Gemetar. Karena apa? Karena dia hanya ingin ridho dan cinta di situ. Lalu ada lagi zikir sir. Zikir sir, rahasia roh. Apa? Zikir sir itu adalah adzikru. Nah ini. Amma siwal mazkur. Jadi adzikru amma siwal mazkur itu hanya Allah saja yang ada, bahkan lalu posisi sir itu adalah seperti dikatakan di dalam Al-Quran, wallahu khairudz dzakirin. Allah lah sebaik-baik yang berzikir. Maksudnya gimana? Dia sendiri sudah tidak merasa berzikir. Seluruh gerak-gerik zikirnya itu adalah sebagai instrumen ilahiyah. Yang menggerakkan zikir dia juga Allah, yang memotivasi zikirnya juga Allah. Kemana zikir itu? Ya menuju Allah, semuanya sebenarnya. Itu yang disebut wallahu khairudz dzakirin. Allah sebaik-baik yang berzikir itu maknanya adalah zikirnya sir itu tadi. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu salah satu adab, saking agungnya zikir ini, ketika kita berzikir, adab hati kita ya harus kita jaga. Suasana takzim kepada Allah, mengagungkan Allah ketika kita mulai berzikir harus sudah ada. Ya, jangan hewe sambil zikir sebagai sampingan. Wah ini ya, jangan. Betul-betul kita ini menghadap Allah. Kita ini menghadap Allah. Makanya dulu ada Abu Utsman Al-Makki ya, ketika beliau ini terus-menerus menjaga hatinya supaya terus-menerus berzikir sampai beliau nggak bisa tidur. Suatu ketika diberi makanan oleh kawannya, dia makan cukup enak makanan itu. Tapi makanan itu membuat beliau ngantuk. Begitu ngantuk, mimpi dimarah-marahi oleh bidadari. Apa kata bidadari? Saya sudah 500 tahun menunggu Anda, merindukan Anda, tanpa sedikit pun mataku berkedip, apalagi tidur, katanya. Coba bayangkan. Jadi ini nuansa zikir itu memang luar biasa, karena itu zikir menempati satu positioning yang begitu sentral di dalam proses metabolisasi rohani kita, proses pertaubatan kita, proses keinginan kita untuk naik. Nah, itu semua bizikrillah. Oleh sebab itu Allah menyebutkan mengenai ulul albab itu, yaitu siapakah yang disebut ulul albab? Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah kapan, di mana saja. Dia nggak kepengin kehilangan Allah. Qiyaman, ketika dia aktif, tegak, musyahadah kepada Allah, lagi pokoknya terus nggak ingin kehilangan Allah. Dan ketika dia istirahat, diam, termenung, tafakur, dia juga nggak ingin kehilangan Allah ketika itu. Wa ala junubihim, ketika tidur pun harus tetap zikir. Bagaimana tidur yang berzikir? Ya pokoknya ketika mulai tidur itu zikir aja sampai akhir lep Anda masih zikir. Lep, nggak sadar. Nah, tetap
itu radar zikir masih bergerak. Dinilai zikir oleh Allah. Walaupun Anda ngorok, ya, mendekur. Tapi tadi nah ini, itu namanya yang oleh Rasulullah SAW dicontohkan nama ainuhu walayanamu qalbuh. Rasul itu matanya tidur, hatinya tidak tidur. Terus bersama Allah. Bersama Allah. Nah, menjaga kehormatan zikir, pengagungan zikir, itu sebenarnya nilainya lebih utama dari zikirnya itu sendiri. Kalau zikir sih cuma bunyi aja ini saja. Tapi begitu seseorang mulai mengagungkan Allah, sangat menghormati yang dizikiri walaupun Anda belum memulai zikir, ini yang dinilai Allah lebih besar di sini. Kenapa? Karena kita ini sedang dihantar menuju kepada Allah dengan zikir itu. Dan sekaligus disebutkan bahwa dzikru a'dhamu minal jannah. Zikir itu sendiri lebih agung daripada surga dan seisinya. Kenapa demikian? Karena zikir itu adalah hakul ibad, hakul rububiyah. Sedangkan surga itu hakul ubudiyah. Memang surga itu haknya hamba, zikir itu haknya Allah. Karena itu hak Allah itu lebih utama daripada hak hamba. Jadi jangan sampai kita ini apalagi orang-orang yang menjelang sakaratul maut misalnya. Kalau dia tidak terbiasa zikir, itu detik-detik itu orang bisa ingat yang lain-lain. Apalagi dalam suasana depresi yang luar biasa di situ. Dan pasti iblis itu datang biasanya dengan membawa iming-iming yang macam-macam. Yang benar-benar kita inginkan ketika itu. Kalau kita haus, dia bawa air yang sangat putih, jernih, bersih, dan sangat seger sekali. Kalau kita lagi panas sekali, dia mengiming-iming suasana sejuk, indah, macam-macam menjelang itu. Nah, kalau manusia tidak terbiasa zikir, ini nanti hatinya atos, keras. Nah, kalau hatinya keras, jadi sombong, maka Allah itu bisa tersingkir menjelang sakaratul maut itu nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi makanya ini karena kebiasaan latihan terus, kita ini terus menerus mengingat Allah terus saja. Nah, nanti kepekaan kita kepada Allah itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ya. Yang kita asah itu kepekaan hati kita dengan Allah, bukan kepekaan kita pada rahasia Allah, bukan kepekaan kita kepada makhluk Allah. Saya supaya peka dengan hal-hal gaib. Wah, ini malah serem nanti. Itu malah tidak boleh. Kepekaan hati kita kepada Allah itu. Ini yang benar-benar diharapkan oleh Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita berzikir, jangan pernah pula minta ganti rugi ya atas zikir yang kita baca, yang kita ucapkan, yang kita ungkapkan kepada Allah. Karena zikir itu memang niscaya, keniscayaan. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli zikir kalau kau tidak tahu. Itu artinya sumber ilmu pengetahuan itu zikir. Ya. Ini sekali lagi saya
saya angkat seluruh tradisi epistemologi ini filsafat ilmu. Di dalam tradisi filsafat, maka filsafat adalah induk dari ilmu pengetahuan. Di sini ada filsafat, ada ilmu, ada art, ya, ada seni, lalu ada culture, ya, ada peradaban dan seterusnya, gradasi ke bawah ini. Nah, para filosof, para ilmuwan mengklaim induk dari seluruh ilmu pengetahuan, nanti di sini kan akan lahir teknologi dan seterusnya, itu adalah filsafat. Tapi ketika ditanya induk filsafat apa? Mereka angkat tangan. Induk filsafat di dalam Al-Quran adalah ahlu dzikr, ahli zikir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir kalau kamu tidak berpengetahuan. Bukan kepada ahli zikir, bukan kepada ulama, bukan kepada, tapi ahlu zikir. Allah menyebutkan dengan kata ahlu zikir, bukan ahlal ilmi, bukan ahlal fikri, bukan ahlal aqli, ya, tapi langsung itu pasti memiliki rahasia luar biasa di situ. Apa induk dari ahlu zikir? Induk ahlu zikir adalah qaulul la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah itu induknya zikir. Induknya la ilaha illallah apa? Tauhid. Tauhid. Induknya tauhid apa? Ya Allah, udah. Nah, ini gradasi. Orang sekedar menyebut Allah, Allah, Allah itu seluruh semesta ini terliputi sebenarnya. Ini agungnya zikir sampai seperti itu. Jadi, sebab itu, bahwa sekalian jangan lepaskan ya Allah di dalam hati kita, dan rahasiakan Allah di dalam hati kita ini seperti kita merahasiakan cacat-cacat kita. Semua orang punya kelemahan, punya cacat, dan pengennya merahasiakan kan. Allah juga harus dirahasiakan, jangan ditampak-tampakkan. Loh, saya ini loh tukang zikir, ahli zikir, nih tesbihku panjangnya sampai 2 meter nih, gak percaya kamu itu. Ini namanya menampak-nampakkan Allah, rahasia yang ada di sini. Nah, ini harus disembunyikan Allah. Ini mulia, agung, rahasia. Agar apa? Karena iblis, setan itu terus-menerus mengintai. Di mana ya kelemahan hamba Allah ini? Di mana ini bisa saya curi ini imannya? Terus harus kita sembunyikan, kita pagari, kita openin terus, itu ya supaya apa? Supaya terus istiqomah zikrullah ini tidak tergoda. Tidak tergoda. Nah, ini penting. Jadi apa sih sebenarnya gantinya Allah mengganti orang-orang berzikir ini apa sebenarnya? Apa? Sesungguhnya saking agungnya zikir, sampai Allah itu mengatakan, hei hambaku, kamu jangan minta ganti macam-macam, yang lain-lain jangan. Aku sendiri gantinya. Loh, ini dahsyat bukan main. Dan bukan main-main Allah. Aku sendiri gantinya. Zikir. Makanya, hati kita, ya, takzim kita kepada Allah, rasa menghormati kepada Allah ketika berzikir harus ditumbuhkan betul, karena Allah sendiri, Allah sendiri. Nah ini, jadi warubbama yuridul arifu ayyadhkurahu fayahiju fi sirrihi awaju ta'zim wal haibah fayakillu lisanah wa yatiru fu'adu min ijlalil wahdaniyah
thumma yabdu lahu syu'a'u syauq wal mahabbah min hujubil qalbi wal ulfah fatantahi himmatu ila saratikil uluhiyah wa yadini rububiyah biiznillah. Nah, ini di antara buah zikir, ini contohnya. Saya kira ini satu ungkapan yang luar biasa. Kadang-kadang orang yang makrifat kepada Allah, begitu dia mulai berzikir, dibukakan pintu takzim, pengagungan kepada Allah, sampai lesannya ini keluh. Sampai tercekat, sampai untuk mengungkapkan keluh banget. Lalu dia seperti membisu di situ. Lalu muncullah apa yang disebut hatinya seperti mulai terbang dengan sayap-sayap roh tadi, membawa jiwa sir tadi, fi ijlalil wahdaniyah, di dalam satu alam yang disebut pengagungan kemahatunggalan Allah di situ. Wah, itu begitu dahsyat di situ. Tumayabdulahu syu'a'u syauq wal mahabbah, lalu memancarlah pancaran kerinduan dan cinta luar biasa dari sang arif tadi. Ketika apa? Ketika hijab di hatinya sudah mulai terbuka, maka himmahnya, hasratnya, ketika nyampai pada satu pantai batas-batas di sana yang disebut saradiqatul uluhiyah. Jadi ada satu wahana uluhiyah di situ, maka dengan izin Allah, orang hamba ma'rifat yang berzikir ini tadi, dia masuk di dalam medan rububiyah, lebur fana di sana. Nah, inilah karena itu di sini seorang hamba baru akan memahami akan ada di dalam Al-Qur'an, ya, itu ada innallaha yaf'alu ma yasha yuridu mayyasha bimasya mimman sya. Banyak sekali masya Allahnya di situ, ya, baik yang mayasya, bimayasya, limayasya, matayasya, ya, kaifayasya. Itu baru kita pahami masya Allahnya, apa yang dikehendaki Allah di situ. Contoh, Allah memberikan rizki kepada orang yang dikehendaki. Apa ini maksudnya ini? Kalau kita tidak pernah berzikir, nggak pernah bisa memahami itu. Walaupun akan kita uraikan, oh yang disebut kehendaki itu begini-begini, tetap saja mentah saja itu. Di mata hati kita ini loh, di dalam persepsi hati kita, iya sih, tapi nggak bisa masuk nih. Harus ada zikrullah. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Dan ketika Allah itu meningkatkan derajat zikir orang dari satu ke satu, tingkat ke tingkat yang lain, itu tidak ada yang akan pernah bisa menghalangi, ya, nggak ada yang bisa menghalangi. Dan sesungguhnya naiknya derajat kita dari zikir yang alpa menjadi sadar, menjadi hudur, menjadi lebur tadi, itu semua dikehendaki Allah, bukan karena ikhtiar kita, bukan. Kita ini hanya instrumen saja, tugas kita menyiapkan instrumen ini sebaik-baiknya. Kalau sudah baik, mobil itu sudah kita pasang, semua udah bagus, semua yang starter Gusti Allah sendiri. Yang starter Allah, tinggal jalan gitu. Tugas kita, ya, bagaimana itu mobil bagus, olinya bagus, bensinnya penuh, ini itu semua mestinya bagus semua setiap hari. Kalau ada yang kotor dibersihin dengan istighfar dan seterusnya.
begitu starter, jalan. Hati kita itu digereng oleh Allah. Oh iya, kemana jalan ya? Ya menuju Allah juga, bukan kemana-mana. Nah ini, baik. Itu Bapak, saudara sekalian, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silakan. Dan tadi para sekalian telah kita dengarkan bersama kajian tentang zikir. Barangkali dari bapak-bapak maupun ibu-ibu sekalian yang mau mendiskusikan, silakan. Mangga dari ibu-ibu. Begini Pak Kiai, saya mau menanyakan, pengamalan melahirkan suatu pengalaman. Di setiap zikir, setiap orang yang mengamalkan zikir, pengalamannya beda-beda. Yang akan saya tanyakan, di mana perbedaan antara zikir, doa, munajat, dan hijab? Di mana perbedaan itu semua? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi zikir itu segala aktivitas apapun yang menuju kepada Allah itu disebut zikir. Kita belajar menghadiri pengajian itu zikir juga. Apapun yang itu membangkitkan hati kita menuju kepada Allah, aktivitas Allah itu namanya zikir. Kita baca buku, merenung, zikir namanya. Nah, apa bedanya zikir dengan aurat atau wirid? Nah, kalau wirid itu adalah zikir dengan bacaan-bacaan tertentu, jumlah tertentu, misalnya oleh Rasulullah kita diperintah baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu namanya wirid. Istighfar minimal 100 ya. Sholawat Nabi 100, la ilaha illallah 100 ya. Itu namanya wirid. Lalu di sini ditambahi akhiran an jadi wiridan itu. Itu wiridan. Wirid. Nah, seperti itu. Doa, munajat, hizib itu zikir. Tapi kalau ada satu doa-doa khusus yang dibaca waktu-waktu khusus itu namanya wirid. Nah, jadi setiap wirid itu pasti zikir, tapi tidak semua zikir wirid. Nah, gitu. Anda setiap malam tahajud, ya itu juga wirid. Wiridanku tahajud. Nah, setiap malam jam sekian bangun tahajud 12 rakaat atau 20 rakaat atau 100 rakaat misalnya. Tapi istiqomah terus, wirid namanya. Nah, wirid, lalu Rasulullah mengajarkan wirid. Zikrul aurat kepada para sahabat, ada yang diajarkan umum. Ada beberapa sahabat khusus dipanggil diajari ilmu aurat tertentu. Nah, para sahabat ini ada yang rombongan, ada yang satu-satu. Lalu ditalkin zikir oleh Rasulullah jadi wirid. Kelak kemudian orang yang dipanggil secara khusus oleh Rasulullah ini mengajarkan kepada tabi'in juga seperti itu. Tidak dipublisir, tidak dipublikasi secara umum. Nah, itulah yang kelak dikenal namanya zikir tarekat. Nah, itu prosesnya dulu begitu. Karena itu zikir tarekat itu tetap memiliki sanad. Dari ini sampai dari Rasulullah. Rasulullah dari malaikat Jibril dari Allah. Ada sanadnya semua. Itu karena hal-hal yang sangat khusus dibalik wirid yang harus disampaikan. Karena ini khusus, misalnya, lalu ada pendidikan khusus. Ada kholwat, ada uzlahnya, lalu ada puasa khususnya, dan seterusnya. Ini karena yang ditata di sini. Ditata di sini. Nah, jadi Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah, qul, katakan, kullu ya'malu ala syakilati, masing-masing umatmu itu kamu ajarkan menurut syakilah, menurut format yang ada di dalam jiwanya.
Oh ini kalau kamu suruh zikir terus hari semalam, nggak kuat itu. Sudah nggak usah gitu. Zikirnya sedikit saja, suruh aja kerja dia sebagai petani. Yang rajin, yang penting niatnya lillahi ta'ala sama gitu. Nanti siapa yang ngasih makan orang yang berzikir gitu. Jadi ya'malu ala syakilati. Dulu ada seorang kiai berteman berdua kemana-mana, berdua mulai sejak muda. Satu kamar, satu kelas, selesai dari pesantren, kawin juga hampir bersamaan, dua-duanya akhirnya jadi kiai besar. Ketika dua orang ini itu datang ke seorang mursyid tarekah, lalu baiat di situ. Apa kata mursyid? Pak Kiai yang A harus menjalankan zikir ini, yang Kiai B ini nggak usah, katanya. Nggak usah aurat yang seperti banyak seperti ini, nggak usah. Allah saja sampean. Nah, jadi ini bagian bahwa sang mursyid mengenal syakilah yang ada di dalam hati para muridnya. Oh ini muridnya ini bentuknya kayak cowek, oh sambel, bukan Coca-Cola, kan gitu. Itu. Oh yang ini kayak piring. Kalau piring ya jangan kira-kira piring itu jangan diisi apalah gitu ya. Ya yang bagus untuk piring apa? Nah, ada di dalam dada kita ini syakilahnya berbeda-beda. Makanya tidak di dalam Islam itu tidak boleh seragam. Maksudnya, kamu harus membaca zikir sekian ribu kali, mampu nggak mampu harus, gitu misalnya. Nah, nanti teler semua, bisa mabuk semua nanti. Dilihat, ditata, ini hatinya berbeda-beda. Oh ini seperti kita menyuapi bayi itu. Bayi, ada yang sudah bayi, ada yang sudah agak gede sedikit, ada yang sudah remaja, ada yang sudah tua. Makannya berbeda-beda. Kalau yang bayi, ya jangan makan pisang goreng, bisa ke rumah sakit nanti. Begitu juga yang sudah dewasa, jangan minum ASI setiap hari, gitu. Nanti turun derajatnya dia. Ini menggambarkan bagaimana syakilah, ya. Syakilah itu penting. Dan ini termasuk di dalam mengajarkan soal zikir tadi. Ya. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya masih agak bingung ini. Perbedaan antara kolbu, ruh dan jiwa, Pak. Jadi yang sadar waktu berzikir itu ruh atau jiwa, Pak? Kemudian tadi apakah saya salah catat waktu Pak Kiai mengatakan bahwa bila dibacakan ayat Allah maka bergetarlah hatinya. Kata salah tadi katakan oleh Pak Kiai itu yang bergetar itu bukan hatinya, ruhnya. Jadi mohon mohon penjelasan. Terima kasih Pak. Ya. Jadi begini. Allah menyebut kata-kata nafas. Itu ada yang bermakna umum, bermakna khusus. Yang bermakna umum disebutkan wa nafsi wa ma sawwaha. Bagaimana nafas, jiwa disamakan. Loh, masa jiwa orang sama? Apanya yang sama? Nah, ini pertanyaannya. Sama-sama yang disebut jiwa itu adalah seluruh ruang di dalam batin kita ini. Itu namanya jiwa. Bahwa di dalam ruang batin ada akal, ada pikiran, ada nafsu, ada kalbu, ada roh, ada sir. Itu namanya jiwa secara umum. Sama, semua orang punya.
Nah, ada jiwa secara khusus. Baru ketika jiwa secara umum tadi aktif, karena aktif melakukan apresiasi dengan kehidupan macam-macam, muncullah jiwa secara khusus. Ada jiwa namanya an-nafs ammarah, nafsu ammarah, ada lawamah, ada mulhamah, ada mutmainnah, ada rodiyah, mardiyah, dan seterusnya itu. Itu adalah jiwa secara khusus. Apa bedanya dengan roh? Nah, roh itu bermakna dua juga. Ada roh yang bersifat jasmani, yang artinya nyawa. Kalau orang itu nyawanya hilang, jasmaninya mati. Ada roh secara rohani. Kalau orang itu rohaninya hilang, maka hatinya yang mati. Yang disebut mautul qalbi, hati yang mati. Hati yang tidak kenal Allah, hati yang tidak pernah ingat Allah, mati hatinya. Itu karena roh rohaninya tidak masuk di situ. Ini, makanya tadi disebutkan wa idza dzikrallah wajilat qulubuhum, ketika Allah disebut maka wajilat gemetar hatinya. Jadi hatinya gemetar, yang menggerakkan getaran ini siapa? Roh. Jadi roh itu yang menggerakkan, yang menggetarkan, bukan getarannya. Kalau yang getar hatinya, tapi yang membuat dia bergetar roh. Jadi posisi ini di dalam proses yang lain ya. Kalau saya buat lingkaran lain lagi, jadi ini yang paling tipis di dalam wilayah batin kita namanya sodr, dada. As-sodru. Jadi sodr ini artinya dada, bukan dada jasmani. Ada dada jasmani yang terbatas. Berapa sentimeter ya, terbatas dada kita. Ada dada rohani yang disebut dalam Al-Quran yashrah sadrahu lil Islam, dilapangkan dadanya untuk Islam. Atau alam nashrah laka sadrak, bukankah kami sudah melapangkan dadamu. Itu dada rohani, bukan dada jasmani. Ini paling pinggir posisinya. Di dalam dada ini ada namanya kolbu. Di dalam kolbu ada apa? Ada namanya fuad. Fuad. Innal fuada. Innas sam'a wal basara wal fuada. Fuad. Fuad itu bedanya apa dengan kolbu? Fuad itu di dalamnya kolbu masih. Nah, di dalam fuad ada apa? Di sini ada al-lubbu. Orang Indonesia menyebut lubuk hati paling dalam. Al-lubbu. Al-lubbu ini hubungannya, kalau al-lubbu hubungannya dengan sir, kalau fuad hubungannya dengan roh. Nah, jadi itu hampir sama, tapi ini soal tugas fungsi yang berbeda saja. Tapi apresiasinya, lub ini hubungannya dengan sir tadi di sana itu, kemudian fuad ini hubungannya dengan roh. Karena itu orang jatuh cinta, tiba-tiba dredeg itu tempatnya di fuad, bukan di lub. Gemetar, menggetarkan hatinya. Nih. Sodr tempatnya Islam, qalbu tempatnya iman, fuad tempatnya ihsan, lub tempatnya iqon. Nah, ini Islam ya. Karena itu di dalam Al-Qur'an disebutkan yashrah sadrahu lil Islam, bukan lil iman, lil Islam.
Karena memang iman itu tempatnya di hati, bukan di dada, di hati iman. Ini iman. Fuad, ihsan. Lub, iqon. Iqon. Rasa yakin yang tak tergugat bersama Allah. Udah, iqon. Udah, walaupun ada nuklir di depan Anda ini mau meledak, sedikit pun Anda nggak goyah, ekspresi Anda juga nggak berubah. Ya, itu namanya iqon. Ya, ada ini nuklir ini, sekian detik lagi mau meledak di dekat kita. Sedikit pun ekspresi Anda nggak berubah. Pucet kayak ini, enggak. Nah, itu kalau sudah ikon begitu. Itu adanya di dalam lub. Kalau hati masih gemeter menghadapi itu, pikiran masih, waduh kemana-mana. Kalau nafsu, gimana saya selamat dari ini, katanya begitu. Nah, ini nafsu. Gitu. Jadi begitu, mungkin ada yang lain barangkali. Nah. Jadi yang bertanggung jawab kepada Allah itu setelah kita melaksanakan amal atau kehidupan di dunia ini, siapa ini? Apakah roh, hati, atau jiwa? Maaf ini. Ya, makanya di Al-Quran, inna sam'a wal basar wal fu'ada innahu kana mas'ula. Gimana itu? Bahwa mata, telinga, dan fuad akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebenarnya apa? Mata dan telinga ini mewakili aspek zahir. Fuad mewakili aspek batin. Nah, lahir dan batinmu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena aspek lahiriah kita ini kan suka diwakili ini. Mata memandang, telinga mendengar. Nah, fuad itu di dalamnya hati itu sangat mempengaruhi. Kamu dulu bagaimana fuad? Kok nggak bisa menembus hatinya si hamba ini? Nah, ini makanya dimintai apa pertanggungjawaban di situ. Bahwa kelak lain lagi urusannya soal tangan kita akan bicara, kaki kita akan bicara, mata kita bicara. Nah itu soal lain. Soal lain. Makanya Allah itu catatannya tidak pernah berubah. Semua terekam. Hanya saja Allah juga punya sifat maha mengampuni. Mukaffirudz dzunub, menghapus dosa-dosa, ya ada. Bisa saja mau-maunya Allah menghapus dosa si hamba gitu ya. Karena ini rapornya kok merah semua ini. Tapi ternyata di dalam catatan malaikat memang merah semua. Adalah hijau itu sedikit. Tapi begitu dia mau dihisab, berdebat ini dengan malaikat. Kamu harus ke neraka dulu, ya 1.000.000 tahun dah, katanya begitu. Enggak, ini rapormu merah, ya biarin merah, katanya begitu. Berdebat ini si hamba ini, akhirnya malaikat lapor kepada Allah. Ya Allah, ini ada satu hambamu yang kontroversial. Ini gimana ini? Siapa namanya? Oh, si fulan. Lihat. Oh iya, langsung ke surga. Loh, kenapa Allah? Ya, saya punya catatan-catatan pribadi dengan si hambaku itu, yang kamu tidak bisa mencatat. Apa catatan yang tidak bisa, amaliah yang tidak bisa dicatat oleh malaikat? Satu, keikhlasan kita. Tidak bisa dicatat. Zikir Anda di dalam hati bunyi Allah. Tidak dicatat oleh malaikat, Allah sendiri yang mencatat. Nah, makanya perbanyak amaliah yang itu, keikhlasan hati kita dan zikrullah di sini. Biarin rapor kita merah ya. Yang penting menurut catatan harian Allah, wah ini bagus ini. Allah menghapus yang itu.
Innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebajikan-kebajikan yang ada di dalam catatannya Allah tadi menghapus keburukan-keburukan di dalam catatan malaikat tadi. Nah, itu bisa terjadi begitu. Baik Bapak, Ibu sekalian, saya kira begitu dan saya mohon maaf. Yang penting kita jaga niat kita yang ikhlas, yang lillahi ta'ala. Jangan berzikir untuk supaya tentram hatiku, jangan. Ya, berzikir tentram itu adalah hikmah atau akibat dari zikir, bukan tujuan zikir. Tujuan zikir adalah menuju kepada Allah. Kalau toh pun ada motivasi demi meraih ridho dan cintanya Allah saja. Ya. Bahwa soal tentram itu bonus-bonus saja dari Allah. Ya. Jadi jangan, tujuannya bukan itu. Tujuannya tetap liwajhillah. Fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, di sanalah serasa Allah terus. Ah, itu zikir. Itu zikir. Zikir jadi rasa nanti. Engkau di mana-mana kok engkau saja Allah ini. Nah, ini. Saya kira begitu. Wa'afu minkum billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahu muwaffiq la aqsid thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.